Halo Romo, Bapak Ibu semuanya yang melihat video ini. Ya, perkenalkan saya Winston, saya dari Paroki Solo Baru. Saya berada di tim layanan penelitian dan pengembangan Litbang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara menggunakan sistem Vox Populi, sistem yang ada di Paroki Solo Baru yang mungkin diadaptasi oleh paroki, oleh Litbang dari paroki Romo Bapak Ibu semua. Oke, mari kita lihat. Nah, ini adalah contoh tampilan Vox Populi yang jadi ini yang saya gunakan sebagai tutorial kepada Litbang di paroki-paroki lain. Kalau sama ya tampilannya seperti ini, kalau berbeda konsep intinya masih sama begitu. Oke, nah kalau Bapak Ibu tertarik untuk menggunakan atau men-setup atau ingin tahu cerita dari Vox Populi ini, silahkan Bapak Ibu ke dua video sebelumnya yang ada di channel paroki. Kalau tidak, nah ini ada banyak sebetulnya. Nah, kita akan membahas satu persatu, Nah, di sini ini adalah pilihan detik-detiknya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau langsung ke salah satu bagian saja dari tahapan di Vox Populi, monggo ke detik sekian. Kalau tidak, ini akan saya jelaskan dari awal. Oke, mari kita mulai. Ya, jadi kita akan pertama ada di tahapan draft RAPB 0. Bisa kita klik. Nah, di draft RAPB 0 ini digunakan untuk mengisikan ya kita ngedraft gitu ya, intinya ya. Kita ngedraft kegiatan yang Bapak Ibu inginkan. Nah, pertama bisa kita buka, misalkan saya ada di OMK gitu kan, PIOM. Nah, kalau sudah bisa kita download. Nah, kita enable editing. Silahkan Bapak Ibu ngedraft atau membuat perencanaan sesuai dengan harapan Bapak Ibu. Oke, ini contohnya saya sudah mengisikan. Tadi saya mengatakan di PIOM, akhirnya saya pusing, saya sendiri dulu ada di Komsos, jadi saya menggunakan program kami waktu ada di Komsos. Nah, contohnya banyak sekali. Ini silahkan Bapak Ibu gunakan sesuai dengan kebutuhan, Nah, mungkin Bapak Ibu akan merasakan ada istilah-istilah yang tidak biasa seperti sasaran strategis, asumsi risiko, indikator dan target. Ini silahkan membaca di bagian penjelasan ini. Nah, ini semua penjelasannya ini ada di sini. Sasaran strategis itu tujuan kegiatan. Biasanya diawali dengan kata-kata dengan akhirannya, meningkatnya, tersedianya, terbekalinya, berkembangnya, terlatihnya, seperti itu. Asumsi ini faktor-faktor yang mendukung. Jadi apa yang kira-kira mendukung kegiatan ini? Sarana prasarananya ada, penanggung jawabnya ada. Sedangkan kalau risiko itu faktor-faktor yang menghambat. Misalkan tidak ada dukungan dari Dewan Paroki misalkan. Timnya jadwalnya sibuk, cuacanya tidak menentu, dan seterusnya. Silahkan dibaca sendiri di penjelasan. Nanti akan saya jelaskan masing-masing item itu di bagian input RAPB. Nah, ini silahkan jangan ngedraft dulu. Kalau sudah, sekarang kita akan coba input RAPB. Ini silahkan pertama di bidang tim layanan, masukkan ke tim layanan Bapak Ibu sendiri. Ini contohnya saya di Komsos. Saya next. Nah, nama programnya apa? Ini saya ada kumpul rutin. Nah, ini bisa kalau saya suka dibagi dua seperti ini, jadi lebih nyaman gitu ya. Kita tinggal copy paste dari kanan. Kumpul rutin anggota Komsos. Jenisnya rutin atau non rutin? Namanya kumpul rutin ya kegiatannya. Kumpul rutin, tugas mingguan, pertemuan rutin, itu semuanya jenis program yang rutin. Termasuk misalkan penerimaan sakramen tobat atau misalkan Jumat pertama, itu kegiatan yang rutin tiap bulan, tiap minggu. Non rutin itu kegiatannya
ya satu tahun itu hanya sekali ya sudah gitu ya. Biasanya pengadaan itu non rutin atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya insidental, kalau butuh baru dikerjakan gitu kan. Nah, itu misalkan perbaikan AC atau misalkan talang airnya bocor. Nah, itu kan kegiatan yang non rutin. Jadi perawatan bangunan gereja itu ada yang rutin, ada yang non rutin. Rutinnya yang wajib, nah yang non rutinnya mungkin yang bentuknya insidental. Contohnya kumpul rutin ini ya rutin ya, namanya juga kumpul rutin. Indikator ini kalau kegiatan seperti kumpul rutin kira-kira mau mendatangkan berapa orang targetnya. Nah, di sini saya menuliskan 75% anggota Komsos. Bisa misalkan kalau rekoleksi targetnya apa? Berapa? 200 orang. Nah, itu bisa. Atau kalau pengadaan mau beli apa? Misalkan Komsos mau beli kamera, mau beli 1 kamera. Nah, seperti itu. Ini indikator target. Faktor pendukung contohnya ada sarrasnya sudah ada di gereja, penanggung jawabnya berkompeten, sudah dapat narasumber, sudah ada tim atau dapat dukungan eksternal. Nah, itu adalah semua bentuk faktor pendukung. Ini saya isikan. Nah, kalau resiko itu ada faktor-faktor yang menghambat. Misalkan mau pengadaan harganya mahal. Terus misalkan timnya itu ribet apa ya? Bisa, kalau saya itu biasanya mengatakannya kalau kumpul hari Senin pada banyak alasan nggak bisa, Selasa nggak bisa, seperti itu. Tidak bisa, jadwalnya padat begitu ya. Atau misalkan tempatnya belum ada tempat, dan seterusnya. Misal faktor pendukung dan penghambat ini bisa dalam bentuk yang positif dan negatif. Misalkan pendukung biasanya positif, ada negatif. Misalkan faktor pendukung yang negatif, ada faktor paksaan. Misalkan wah ini dipaksa oleh ketua bidang harus dikerjakan. Nah, itu mendukung kegiatan walaupun agaknya negatif. Nah, lalu tujuan kegiatan itu sasaran strategis. Nah, sasaran strategis atau tujuan itu biasanya diawali dengan kata-kata berakhiran dengan katanya. Meningkatnya iman umat, bertambahnya jumlah orang yang mau ke gereja, tersedianya kamera untuk tim Komsos, terbekalinya para pendamping iman. Nah, jadi ada kata-kata awalnya itu diakhiri dengan meningkatnya, tersedianya, berkembangnya. Nah, di sini terciptanya sinergi antar anggota Komsos. Waktunya kapan? Oh, ini rutin gitu kan, berarti mungkin tiap 2 bulan sekali. Atau ini direncanakan tiap 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Tempatnya di mana? Misalnya di gereja gitu kan. Penanggung jawabnya siapa? Penanggung jawab itu 1 orang ya. Di sini Angga ini ketua tim pelayanan Komsos. Nah, lalu kira penggunaan dananya berapa gitu kan? Nah, dari swadaya itu dana sumber dana yang diambil dari peserta. Misalkan kalau punya kegiatan retret, pesertanya harus bayar. Nah, itu masuk dana swadaya. Jadi biaya pendaftaran gitu kan. Atau biasanya kalau OMK itu suka jualan atau ngamen gitu kan. Nah, itu penggalangan dana, itu masuk ke swadaya. Ada misalnya lalu ada kolekte, itu juga masuk swadaya. Nah, contohnya kalau ini swadayanya 0 gitu kan. Kalau paroki jelas mintanya ke paroki berapa begitu kan ya. Nah, misalkan 2.400.000. Uskupan jelas. Nah, Bapak Ibu, ini keuskupan gitu, karena banyak yang mengsingkat Keuskupan Agung Semarang sebagai KAS. KAS sebagai Keuskupan Agung Semarang, KAS, itu bukan uang kas paguyuban pas kelompok gitu kan. Itu berbeda. Uang kas itu masuk ke sumber lain. Ini misalkan paguyuban OMK punya kasnya mau keluar dari kas, nah itu masuk ke sumber lain. Atau misalkan dapat donatur, nah itu masuk ke sumber lain. Atau bantuan-bantuan misalkan dari pemerintah, dari lembaga, dari CSR, nah ini masuk ke sumber lain. Ini di sini contohnya 0. Di rincian pengeluaran, nah ini tadi berarti setahun 4 kali pertemuan, dikali 600.000 misalkan 2,4 juta. Jadi ketika kita merencanakan ya kita harus merencanakan, pengeluarannya kira-kira habis berapa. Kita submit sekarang. Kalau sudah, kita bisa cek.
Oke, sekarang kita masuk ke RAPB, kita lihat bahwa oke, kumpul rutin anggota Komsos, kodenya masih wait. Nah, ini tandanya kegiatan Bapak Ibu ini masih dalam proses penyaringan, filtering gitu ya. Nah, jadi kita tunggu saja programnya, kita berdoa semoga kegiatannya di ACC. Nah, ini biar nanti kebijakan dari Dewan Paroki. Nah, kalau sudah waktunya mungkin setelah sebelum rapat pleno DPP, bendahara dan Dewan Harian, ketua bidang mungkin sudah melihat program Bapak Ibu. Nah, mereka kalau sudah di ACC, sudah disetujui, dia akan muncul kode kegiatannya seperti ini, 2402 KS01. Nah, kalau tidak, kalau program saya kok hilang gitu kan, mungkin ditolak. Nah, programnya ditolak. Di sini ini bagian program yang ditolak. Nah, contohnya di sini ada ketua bidang mengadakan pertemuan rutin tidak ditolak. Catatannya apa? Oh, tidak diperlukan. Misalkan contohnya di sini ketua bidang 1 itu tidak perlu pertemuan rutin. Nah, jadi harapannya kalau program Bapak Ibu ditolak ada alasannya. Jadi tidak satu pihak begitu ya. Jadi kita tahu oh ditolak karena apa. Oke, kalau sudah kita sekarang lanjut ke pencairan. Nah, maaf, RAPB-nya dibuka terus ya. Karena kita akan butuh kode kegiatan ini. Kita nggak mungkin menghafalkan. Nah, sekarang kita input pencairan kegiatan terencana. Nah, jadi yang dibutuhkan adalah kode kegiatan. Kita masukkan. Lalu nominalnya dari 2,4 ini kita mau pencairan berapa juta atau berapa ribu. Nah, misalkan kita mau pencairan 600.000 gitu kan. Terus rencananya kita lakukan di bulan Februari. Misalkan tanggal 4 Februari 2024. Kita submit. Nah, kita sudah input. Sekarang kita cetak. Nah, cetak proposal kegiatan terencana. Nah, silakan disesuaikan bidangnya, berarti bidangnya pewartaan. Kalau misalkan Bapak Ibu melihat seperti ini berarti masih loading. Kita klik di luar, kita buka lagi. Sudah yang baru. Komunikasi sosial, kumpul rutin. Nah, kumpul rutin anggota Komsos, ketuanya siapa sudah ada. Sekarang kita cek tanggal pelaksana 31 Januari bukan kita ya. Nah, kita klik ada tanggal 4. Muncul 600.000. Jadi pelaksanaan tanggal 4 600.000. Nah, ini nama koordinatornya, ini masih contoh jadi belum ada namanya. Nanti harusnya kalau di tempat Bapak Ibu sudah ada. Nah, ini bisa di print. Nah, di sini ini klik print atau Ctrl P. Nah, proposal ini bisa di print. Nah, Bapak Ibu sekarang ceritanya sudah selesai nih kegiatan ya. Kita sekarang harus mempertanggungjawabkan. Kita input LPJ dan Monef. Nah, kita cek sekarang kembali kode kegiatan, kita copy paste saja. Kita jelaskan kegiatannya itu apa saja toh. Nah, misalkan kegiatannya ini kumpul rutin seluruh anggota Komsos, gitu kan, dilaksanakan di aula gereja. Kegiatan digunakan untuk membahas persiapan tugas Paskah misalnya. Dari 25 anggota Komsos hanya 20 yang hadir. Acara dimulai pukul 19.00 berakhir 21.00 dan dipimpin oleh ketua Komsos sendiri. Hasil dari kegiatan dari kumpul rutin ini adalah pembagian tugas untuk pekan suci. Silakan dijelaskan kegiatannya. Mungkin sebagai patokan menggunakan 5W+1H gitu kan. Nah, ini silakan. Ini hanya contoh saja. Nah, next waktunya kapan? 4 Februari kan. Hari 2024. Tempatnya di aula. Pencapaiannya jadi tadi kita 75% anggota Komsos hadir. Yang datang 20 ya. Jadi 20 dari 25. Buka kalkulator. 20 bagi 25 itu 80, berarti ini 20 orang Komsos. Berarti sesuai target. Jadi atau lebih dari target. Targetnya hanya 75%,
yang datang 80%. Nah, berarti lebih dari target. Nah, hal yang mendukung misalkan aula tidak dipinjam atau digunakan tim lain. Kendalanya molor. Nah, ini udah. Silakan dijelaskan gitu. Jadi ini hanya contoh saja, silakan isikan sedetail mungkin hal-hal yang mendukung, hal-hal yang menghambat kegiatan. Misalkan molor, terus mati lampu gitu kan. Atau misalkan secara internal dari tim sendiri ada anggota yang kurang kooperatif ketika rapat. Hal yang mendukung silakan diisi juga gitu kan. Ada donatur gitu ya, donatur makanan. Nah, misalkan setelah selesai ternyata ada kegiatan lain dikasih makanan. Nah, itu kan menyenangkan sekali. Nah, terus dari paroki ternyata kita tadi pencairan 600.000 habis berapa? 250.000 misalkan. Nah, dari keuskupan kosong, sumber lainnya juga kosong. Rincian pendapatan paroki 600.000, lalu dapat donasi nasi box dari misalkan paguyuban ibu-ibu gitu ya. Mereka berkegiatan, konsumsinya sisa lah, lumayan untuk kita, untuk anak-anak komsos gitu. Nah, rincian pengeluaran 250.000 misalkan untuk beli air minum 100.000 misalkan, oke banget ya. Terus alat tulis gitu kan rapat ya, kita ceritanya habis 50.000. Terlanjur beri, pingin udah dapat makan, pingin martabak misalkan martabak 100.000. Nah, sudah, kita next. Lalu kita harus memberikan dokumentasi. Nah, setelah dokumentasi itu bisa berupa foto. Jadi dokumentasi tidak selalu berupa foto. Dokumentasi itu adalah bukti bahwa kegiatan itu berjalan. Contohnya apa selain foto? Berita acara, notulensi kegiatan, lampiran-lampiran nota. Nah, itu semua jadi bukti bahwa kegiatan itu berjalan. Ya, kalau dari saya sendiri pribadi paling gampang itu ya kita selfie aja gitu ya, waktu sebelum kegiatan benar-benar selesai kita selfie gitu kan. Nah, ini kan udah jelas gitu kan kegiatannya selesai, atau minta difotokan gitu kan. Nah, jadi bukti bahwa kegiatan itu berjalan. Nah, lampiran ini silahkan ditambahkan. Misalkan mau membuat narasi lengkap, ada pendahuluannya sampai segala macam. Nah, silahkan masukkan ke lampiran. Misalkan di sini saya menambahkan lampiran karena komsos itu mungkin notulensi gitu ya. Nah, ini saya masukkan di sini, di lampiran juga bisa. Atau misalkan ini ada SOP pelayanan live streaming. Nah, ini kan memastikan mereka punya bukti gitu ya. Nah, lalu impact ini adalah dampak atau hasil dari kegiatan. Impact ini harus menjawab sasaran strategis tujuannya. Jadi kita baca RAPB, tujuannya apa? Terciptanya sinergi antar anggota Komsos. Nah, kita harus memastikan bahwa kegiatan ini memang tercapai, tujuannya tercapai. Jadi terdapat sinergisitas antar anggota Komsos untuk melakukan tugas di pekan suci. Lalu apa kegiatannya akan dilaksanakan kembali? Iya gitu. Kita submit. Sudah disubmit, sekarang kita mencetak LPJ. Nah, kita cetak LPJ-nya, kita lihat pewartaan dan evangelisasi di Komsos. Nah, ini kumpul rutin anggota Komsos. Sudah jelas ada anggarannya 2,4, pencairannya 600.000, realisasinya 250.000. Nah, totalnya 250.000, ada sisa uang 350.000 dikembalikan ke paroki. Ada sisa uang dikembalikan ke paroki. Di Monef ini juga sudah siap, periodenya disesuaikan. Nah,
ini periode pertama. Nah, ini sudah dapat, ini bisa dicetak sesuai dengan kebijakan di paroki jenengan. Nah, oke, misalkan ini kegiatan rutin kan, berarti bisa saja muncul kegiatan kedua. Jadi kegiatan kumpul rutin yang kedua, misalkan Februari, setelah itu ada di bulan Mei. Nah, pertama kita tetap masukkan kode kegiatan, kita nominalnya yang sekarang misalkan 200.000 saja gitu kan. Kegiatannya di bulan Mei, akan 15 Mei 2024. Submit. Nah, kita cetak lagi di proposal kegiatan. Nah, ketika dicetak, nah, kita ke bawah ke tanggal pelaksanaan. 4 Februari kita melakukan pencairan untuk tanggal 4 Februari sebesar 600.000. Nah, untuk yang Mei kita bisa klik panah di kanan, kita ubah ke yang 15 Mei. Nah, di 15 Mei kita hanya pencairan 200.000. Ini bisa di print. Nah, ini pencairan kedua. Jadi pencairan untuk di bulan Mei. Kalau sudah, ya sama seperti tadi, kita harus melakukan LPJ dan Monef untuk kegiatan yang kedua. Oke, sekarang kita akan mau mencetak LPJ untuk kegiatan kumpul rutin yang kedua gitu. Sedangkan yang ditampilkan hanya kegiatan yang pertama. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa cek di nama kegiatan ada angka 1. Nah, ini adalah kumpul rutin anggota Komsos yang pertama, yang di bulan Februari. Kalau kita mau cek yang di bulan berikutnya atau yang kedua, kita bisa klik angka 1. Nah, muncul angka 2. Nah, di sini sudah muncul anggota ketuanya siapa, penjelasannya, dampaknya yang baru. Wah, ini formatnya berubah jadi bukan tanggal. Nah, tanggal gitu kan, 15 Mei, anggaran 2,4, pencairan 200, sekarang ternyata realisasinya hanya 200 lebih gitu ya. Nah, jadi over budget. Nah, bagaimana? Nah, ini kekurangan dana yang minta paroki 20.000. Nah, ini berarti faktanya ternyata kita over budget. Nah, kalau seperti ini berarti ini tetap dicetak, kita pertanggungjawaban bahwa kita sebenarnya kekurangan. Ini tinggal kebijakan dari paroki Bapak Ibu sendiri diganti atau tidak, begitu. Nah, Monefnya sendiri nanti juga sudah lengkap gitu ya. Dia semuanya kegiatannya ditunjukkan. Nah, jadi kita tidak bisa berbohong kegiatannya seperti apa. Bagaimana kalau Bapak Ibu punya kegiatan yang tidak direncanakan di RAPB gitu ya. Kita bisa melakukan input proposal kegiatan tidak terencana. Nah, contohnya sih. Jadi ini untuk kegiatan yang memang tidak direncanakan di awal tahun gitu ya. Isinya sama, misalkan saya di Misinar gitu ya. Kita next, kita tetap memberikan nama program kegiatan, misalkan ada pertemuan Misinar sekuskupan, se-KS gitu. Kegiatannya non rutin, kita mau memberangkatkan 5 orang misinar. Faktor yang mendukung adalah kegiatan perdana gitu kan. Lalu menambah semangat pelayanan misinar. Faktor penghambatnya tidak ada transportasi. Biaya belum ada, belum disiapkan. Karena namanya juga tidak terencana ya. Lalu tujuannya adalah berangkatnya 5 kontingen misinar paroki ke apa istilahnya, pertemuan ya, ke pertemuan misinar se-KS. Waktunya misalkan 17 Agustus 2024 ya, 17 2024. Tempatnya di Semarang. Penanggung jawabnya misalkan Bimo, pendamping misinar. Nah, dananya, nah ini kita minta ke paroki, misalkan satu kepala diminta untuk 1 juta misalkan. Kalau 5 orang jadi 1 juta gitu. 5 juta. Submit. Nah, sama seperti ketika melakukan RAPB, kita juga harus menunggu. Nah, jadi harus menunggu kegiatan ini di ACC atau tidak gitu ya. Nah, kalau tidak di ACC ya masih kosong begitu.
Nah, jadi kita tunggu dulu, kalau sudah dapat kabar baru kita bisa. Contohnya program sudah diterima Pak Pertemuan Misinar SKS. Nah, dia sudah ada, kita juga sekarang kita sudah siap, bisa kita cetak begitu. Oke, sekian video tutorial untuk Romo Bapak Ibu yang menggunakan sistem dari kami dari Paroki Solo Baru. Semoga semuanya lancar, bisa saling membantu untuk di Litbang, di programasi, untuk Romo dan seluruh anggota Dewan Harian. Sekian dari kami, berkah dalam.